Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di salah satu topik mata kuliah keanekaragaman mikroorganisme untuk Prodi S1 Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia. Topik kali ini yang akan kita diskusikan berjudul Prokariot, perannya pada ekosistem, dan juga aplikasi dan manfaatnya. Setelah mempelajari materi pada hari ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan peran dari prokariot pada ekosistem dan juga potensi aplikasi. Berikut adalah topik yang akan kita diskusikan pada kali ini, yaitu terkait karakteristik umum dari prokariot, kemudian prokariot yang bermanfaat maupun yang merugikan, dan kemudian juga potensi aplikasi dari prokariot pada kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah penjelasan terkait prokariot, yaitu memiliki arti ya dari kata pro dan kariot, yaitu belum memiliki nukleus. Ya, jadi prokariot merupakan organisme yang pertama kali mendiami bumi, gitu ya, dan terdiri dari dua domain, yaitu bakteria dan archaea. Secara karakteristik, prokariotik merupakan sel yang sederhana, tidak memiliki nukleus, dan memiliki kromosomal DNA yang disebut dengan nukleoid pada sitoplasmanya. Berikut adalah karakteristik dari prokariot yang bisa kita lihat. Prokariot memiliki ukuran sel yang kecil, kemudian mendiami hampir seluruh permukaan bumi dari lingkungan yang ekstrim maupun yang normal, kemudian pada daerah perairan maupun di daratan. Prokariot sendiri memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang sangat tinggi pada variasi lingkungan dan memiliki kemampuan untuk melakukan evolusi yang lebih cepat daripada organisme lain, sehingga memiliki kemampuan dalam hal adaptasi baik metabolik maupun strukturnya. Kemudian di mana kita bisa menemukan prokariot? Prokariot bisa kita temukan hampir di seluruh permukaan bumi gitu. Bahkan bisa juga ditemukan pada tubuh manusia. Berikut adalah perwakilan dari habitat prokariot yang bisa kita temukan dari mulai daratan atau terestrial, kemudian juga perairan, perairan tawar maupun perairan laut ya. Kemudian pada daerah ekstrim seperti sumber mata air panas ya di daerah Sukabumi dan juga di Yellowstone Amerika. Kemudian prokariot juga bisa kita temukan hingga kedalaman dasar laut. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan isolasi prokariot atau bakteri secara khususnya, ya, yaitu dengan melakukan sampling atau mengambil sampel tertentu pada habitat tertentu, kemudian kita melakukan isolasi, yaitu merupakan metode memisahkan individu dari suatu mikroorganisme sehingga kita bisa mendapatkan koloni yang murni tanpa tercampur dengan mikroorganisme lain. Kemudian setelah kita mendapatkan koloni yang murni, berikut adalah penampakan kultur dari bakteri. Ya, di sini ada Micrococcus luteus dan kemudian E. coli. Ya, kemudian di sini ada bakteri Serratia ya, yang tumbuh pada medium agar pada cawan Petri, dan kemudian di sini ada bakteri yang tumbuh pada medium agar miring pada tabung. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengamati bentuk sel dari prokariot?
Bentuk sel dari prokariot ini dapat kita amati dengan alat bantu berupa mikroskop karena ukuran sel prokariot yang sangat kecil sehingga kita harus menggunakan alat bantu. Berikut adalah perbandingan ukuran dan bentuk ya dari mulai partikel virus hingga mikroorganisme yang berukuran lebih dari 100 mikrometer. Nah, berikut adalah perwakilan dari bentuk sel bakteri ya. Sel bakteri bisa berbentuk kokus ya atau bulat ya. Contohnya adalah dari spesies Staphylococcus sesuai dengan namanya. Jadi spesies bakteri bisa dinamakan berdasarkan bentuk selnya yang khas. Yang kedua adalah sel batang ya atau basil ya. Kemudian adalah vibrio ya berbentuk seperti koma ya. Contohnya adalah Vibrio cholerae ya. Kemudian spirillum, spiroset, dan juga ada yang berbentuk streptomyces, berbentuk filamen seperti genus streptomyces. Kemudian untuk peran dan juga aplikasi dari prokariot ya sangat banyak sekali ya. Gambar ini merepresentasikan peran dari mikroorganisme secara umum ya terkait bidang kesehatan ya manusia, hewan maupun kesehatan ekosistem kita ya. Kemudian bidang agriculture ya atau pertanian ya. Kemudian makanan, bioteknologi, industri maupun untuk sumber daya alam lainnya ya dengan proses bioremediasi maupun mencari sumber bioenergi. Kemudian di tabel ini merangkum peran dari mikroorganisme dari mulai perannya sebagai produser, consumer, decomposer, cycling agent maupun parasit ya. Terus kemudian di kolom berikutnya adalah aktivitas terkait peran-peran tersebut dan kolom berikutnya terkait contoh mikroorganisme yang eh, termasuk pada peran-peran tersebut. Kemudian peran prokariot ya secara umum pada ekosistem ya sebagai produser ya untuk mengubah senyawa inorganik menjadi senyawa organik yang bisa digunakan oleh mikroorganisme lain ya. Contohnya adalah alga dan beberapa bakteria yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian sebagai nitrogen fixer yaitu membantu produser ya atau tanaman ya dalam hal pengikatan nitrogen bebas langsung dari udara yang bisa dimanfaatkan oleh produser. Kemudian dekomposer ya berperan untuk mendegradasi molekul-molekul kompleks ya sehingga bisa digunakan oleh organisme lain pada ekosistem. Kemudian salah satu contoh dari peran mikroorganisme yaitu pada tubuh kita. Ini adalah contoh di mana mikroorganisme yang menghuni tubuh kita di saluran pencernaan. Ya, jadi mikroorganisme pada tubuh kita bisa ditemukan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, salah satu manfaat dari mikroorganisme pada saluran pencernaan kita ya bisa membantu pencernaan dan juga penyerapan nutrisi pada usus kita. Berikut adalah contoh genus dari bakteri yang biasa ditemukan pada saluran pencernaan kita. Dan gambar ini merupakan perwakilan dari bentuk mikroorganisme ya yang ditemukan dari saluran pencernaan kita. Kemudian pada tabel ini merangkum peran mikroorganisme pada saluran pencernaan kita dari mulai pembentukan vitamin, asam amino penting, asam organik, dan juga peran dalam metabolisme di saluran pencernaan kita. Selain manfaat mikroorganisme pada tubuh kita, ada mikroorganisme yang juga merupakan mikroorganisme patogen atau bakteri patogen yang memiliki tingkat patogenisitas disebut virulensi, yaitu kemampuan suatu mikroorganisme atau bakteri patogen untuk menyebabkan penyakit. Virulensi ini merupakan hubungan antara hasil hubungan antara host ya dan patogen. Bisa kita lihat pada gambar ini contoh dua
jenis bakteri Streptococcus pneumoniae dan Salmonella enterica seropartipimurium ya, terkait kemampuan dalam menginfeksi pada jumlah sel yang lebih sedikit ya, tetapi bisa menyebabkan kematian yang lebih banyak seperti pada Streptococcus pneumoniae, sehingga disebut sebagai organisme yang memiliki tingkat virulensi tinggi. Sedangkan untuk Salmonella enterica pada jumlah sel yang lebih banyak atau hampir 3 kali lipat dari Streptococcus pneumoniae baru bisa memberikan dampak kematian yang hampir sama. Sehingga Salmonella enterica termasuk kepada moderately virulent organism. Kemudian pada gambar ini merupakan contoh perwakilan dari bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Berikut adalah gambar dari bentuk sel bakteri tersebut, nama dari bakteri tersebut, dan kemudian jenis penyakit yang bisa diakibatkan oleh bakteri-bakteri tersebut, seperti pneumonia, kemudian infeksi pada paru atau tuberkulosis. Dan kemudian ada juga jenis bakteri yang sudah mulai resisten terhadap antibiotik komersial. Selain perannya pada manusia, ya baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, ya peran prokariot secara ekonomis bisa kita lihat pada slide berikut, yaitu pada bidang pertanian, ya untuk berperan sebagai agen pada siklus karbon dan nitrogen, ya kemudian juga sebagai agen bioremediasi untuk mendegradasi polutan. Kemudian pada bagian atau bidang makanan ya berperan untuk fermentasi makanan, contohnya seperti keju, yogurt ya dan lain-lainnya. Ya. Kemudian pada bidang industri ya mikroorganisme terkenal sebagai produser enzim, antibiotik, vitamin, vaksin yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Berikut adalah contoh makanan fermentasi dan kemudian manfaat dari makanan fermentasi yang bisa didapatkan oleh proses fermentasi mikroorganisme berupa dengan meningkatnya aroma dan rasa dari makanan fermentasi, kemudian meningkatkan aktivitas enzim dan kemudian menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Sehingga makanan fermentasi bisa lebih lama disimpan dibandingkan dari makanan yang tidak difermentasi. Kemudian mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, juga bisa berperan sebagai produser dari antibiotik yang banyak dijual secara komersil dan kita gunakan gitu ya sehari-hari misalnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya morfologi koloni dari bakteri penghasil antibiotik yaitu bakteri Streptomyces. Ya, bakteri berfilamen ini merupakan bakteri terkenal sebagai penghasil antibiotik ya yang bisa menghasilkan antibiotik lebih dari satu antibiotik untuk satu spesies dari Streptomyces. Baik, untuk topik kali ini sekian dulu. Kita akan ketemu kembali dengan video selanjutnya untuk topik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.